Pernahkah kita bertanya, mengapa satu mata uang bisa punya pengaruh yang begitu besar terhadap ekonomi dunia? Kalau kita bicara ekonomi global, ada salah satu mata uang yang hampir selalu muncul. Apa itu? Yap, dolar Amerika Serikat. Dolar bukan cuma alat tukar, tapi juga mata uang cadangan utama dunia, alat pembayaran internasional, dan acuan penting dalam perdagangan global. Hari ini, kita akan membahas dominasi dolar Amerika Serikat dan bagaimana hal itu mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Untuk memahami dominasi dolar, kita perlu melihat ke belakang. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan terbentuknya sistem Bretton Woods pada tahun 1944, dolar Amerika Serikat menjadi mata uang utama yang digunakan dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, serta transaksi keuangan global. Hingga saat ini, sebagian besar perdagangan dunia masih menggunakan dolar sebagai alat pembayaran utama. Oleh karena itu, dolar memiliki posisi yang sangat kuat dalam sistem ekonomi internasional. Walaupun sistem Bretton Woods kemudian runtuh pada tahun 1971 ketika Presiden Richard Nixon menghentikan konvertibilitas dolar terhadap emas, posisi dolar tidak langsung hilang. Justru sejak saat itu dolar tetap bertahan karena sudah terlanjur menjadi bagian penting dari sistem ekonomi dunia. Mekanisme dominasi dolar. Terdapat beberapa faktor yang membuat dolar tetap mendominasi sistem ekonomi global. Pertama adalah warisan sistem Bretton Woods yang menciptakan ketergantungan internasional terhadap dolar. Kedua yaitu sistem petrodolar, yaitu penggunaan dolar dalam perdagangan minyak dunia karena hampir semua negara membutuhkan minyak, dan mereka harus memiliki cadangan dolar untuk melakukan transaksi energi. Ketiga adalah pasar obligasi Amerika Serikat yang dianggap aman oleh investor global. Ketika terjadi krisis atau ketidakpastian ekonomi, banyak pihak memilih aset mereka disimpan dalam bentuk dolar sehingga permintaannya tetap tinggi. Dampak bagi Amerika Serikat dan negara lain. Dominasi dolar memberikan berbagai keuntungan bagi Amerika Serikat. Tingginya permintaan terhadap dolar membuat pemerintah Amerika Serikat dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang relatif rendah serta memiliki pengaruh besar terhadap sistem keuangan internasional. Namun, dominasi ini juga memiliki dampak bagi negara lain. Banyak negara menjadi bergantung pada kebijakan Federal Reserve atau The Fed. Dan ketika The Fed menaikkan suku bunga, investor cenderung memindahkan modalnya ke Amerika Serikat. Akibatnya, negara berkembang dapat mengalami pelemahan nilai tukar mata uang, arus keluar modal, dan meningkatnya biaya impor. Dedolarisasi. Sebagai respon terhadap dominasi dolar, beberapa negara mulai mendorong upaya dedolarisasi atau pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satunya, contohnya yaitu adalah negara-negara BRICS yang berupaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional, serta mengembangkan sistem pembayaran alternatif. Meskipun demikian, dolar masih sulit digantikan karena memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan didukung oleh pasar keuangan yang kuat. Dan berdasarkan dari hal tersebut, dominasi dolar masih menjadi fondasi utama sistem ekonomi internasional dan berperan dalam menjaga stabilitas global. Namun, dominasi tersebut juga menciptakan ketergantungan dan kerentanan bagi banyak negara, sehingga mendorong munculnya upaya untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih seimbang. Yap, jadi dominasi dolar AS bukan terjadi begitu saja, tetapi berawal dari sejarah pasca Perang Dunia Kedua, lalu diperkuat oleh Bretton Woods, petrodolar, dan pasar keuangan AS yang dalam. Dominasi ini memang menjaga stabilitas global, tetapi juga membuat banyak negara itu bergantung kepada kebijakan Amerika Serikat, sehingga ke depan sistem moneter dunia bisa bergerak ke arah yang lebih multipolar. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa satu mata uang ternyata bisa mempengaruhi hampir seluruh dunia.